Ini saya bongkar ya. Saya ambil ya. Astagfirullah. Loh, kok hilang pedangnya Mas Evi? Coba saya pasang lagi. Siapa tahu bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ya, seperti biasa, ini saya berada di perkebunan saya, teman-teman. Dan ini alhamdulillah sudah reda ya, teman-teman ya, hujannya. Jadi kita bisa melanjutkan percobaan kita. Jadi ini ada 7 mutiara. Karena kemarin itu kita sudah menggunakan yang 6 mutiara hijau. Sekarang ini adalah 7 ya, teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 mutiara ini akan kita coba. Jadi siapa yang menjaga atau pemilik dari 7 mutiara tersebut, teman-teman. Dan tentunya ya, setiap tingkatan itu pasti berbeda-beda. Setiap orang ataupun setiap makhluk zaman dahulu. Jadi makhluk yang memiliki mutiara itu tidak serta-merta kayak ini saya punya mutiara berarti saya punya kekuatan seperti mereka, tidak. Jadi yang didapatkan itu adalah dari cara mereka itu bersemedi atau bertapa, dan mereka mendapatkannya itu bukan serta-merta saya dapat langsung dimasukkan dalam diri, tidak, tapi melainkan dari hatinya itu muncul mutiaranya sendiri, teman-teman. Dan ketika mereka wafat, ya muncullah seperti ini. Jadi kayak kemarin Raden, dia mampu menguasai dengan 6 mutiara. Terus Arjuna 9 mutiara berserta dayangnya. Dan kini ada 7. Jadi saya akan melakukan 7 ini. Siapa yang pemilik dari 7 mutiara tersebut ya, teman-teman ya. Seperti biasa, saya mengambil tanah ya, teman-teman, karena saya sekarang tahu tidak harus dikubur, melainkan yang penting tertutup oleh tanah. Siapa pemiliknya dan siapa yang menjaganya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya, teman-teman ya. Oke. Oke, ini kita letakkan 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang terakhir. Oke, tinggal kita buat satu kepalan lagi untuk menutupnya, untuk menjadi bulatan sempurna, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu ya, teman-teman ya, ini biasanya itu disertai dengan suara gunturan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bersuara? Gak tahu lu, Mas Evino.
Siapa? Siapa yang ada di sini? Siapa yang berbicara dengan saya? Tunjukkan dirimu. Aku hanya berpesan, jangan lakukan. Mas Evi, itu yang hitam. Itu depan. Kelihatan nggak? Punya baterai nggak Mas Evi? Sorot saja Mas Evi ke sana. Sorot. Ya, tuh. Kelihatan tuh. Apakah mungkin dia yang berbicara? Apakah kamu yang berbicara denganku? Iya, aku yang berbicara denganmu. Aku sangat tahu dan aku sangat paham tentang Mutiara 7. Kenapa kau tidak mengizinkanku mencoba memanggilnya? Kenapa? Karena pemilik 7 mutiara itu bukan dari golongan manusia ataupun jin, melainkan iblis. Dari mana kamu tahu? Selama aku melakukan dengan 7 mutiara, aku melakukan 5, 6, 9. Semuanya itu adalah penjaga yang baik. Apa yang terjadi? 7 mutiara itu dimiliki oleh kaum iblis. Dia mampu menyempurnakan karena dia mampu melakukan ritual dengan semedi di 7 alam yang berbeda. Tidak ada manusia yang mampu ataupun jin biasa yang mampu melakukan itu. Sebenarnya siapa dia? Mengerikan seperti Azazel. Astagfirullah. Kalau kamu memaksa memanggilnya, bersiaplah. Kalian semua yang ada di sini akan kehabisan darah. Karena untuk menghidupkannya, membangkitkan dia hanya meskipun sekelebat mata kalian akan menghabiskan banyak darah. Namun, kalian akan kembali hidup lagi setelah mutiara itu terbongkar. Namun dia tidak akan pernah membiarkan mutiara itu terbongkar dari tanah.
Ngeri juga ya Mas Evi ya. Kok bisa terselip? Ini harus kita tanyakan ya ke Kanjeng Ratu Mas Evi. Iya. Apakah kamu tidak bohong? Bukannya kamu yang menginginkan ini? Aku, bangsa kami, tidak bisa menyentuh itu. Masa sih tidak bisa menyentuh? Saya dekatkan ya. Sakit. Oke, untuk kali ini saya akan percaya kepadamu. Saya tidak akan memanggil ataupun melihat yang ketujuh ini. Mas Evi, kita skip aja ya yang ketujuh ya. Kita tambah satu lagi aja ya. Nah, ini masih ada satu. Kita coba langsung panggil yang ke-8 ya Mas Evi. Saya takut ada kesalahan karena saya tidak mengetahui sama sekali tentang ini. Ada 8 ya, Mas Evi bisa diperlihatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terlihat gak dari situ? Oke. Kita tinggal buat tutup. Kalau kamu mau memanggil yang ke-8 Mutiara, aku harus pergi. Kenapa? Kamu takut? Ya, dia dewa. Dia bisa membunuhku seketika dengan cahayanya. Aku hanya memperingatkanmu untuk tidak memanggil yang ke-7. Karena aku tidak mau tempat ini hancur seperti dahulu. Oke. Kalau begitu silahkan pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup teman-teman. Tinggal merapikannya dan merapatkannya. Terlihat adanya gundukan. Oke teman-teman, sudah mulai rapat. Astaga, guntur lagi, guntur. Allah Akbar.
Siapa ini Mas Evi? Dewa apa ini? Katanya dewa kan tadi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan dia sahabat saya, Mas Evi. Maaf atas kelancanganku. Aku telah menyatukan dan menanam mutiara hijau ini. Bolehkah saya tahu siapa Tuhan? Tadi saya telah berjumpa dengan makhluk dan mengatakan engkau adalah dewa. Salam dari saya. Aku memang dewa. Bagaimana bisa manusia biasa sepertimu memanggilku ke sini? Saya bisa memanggilmu karena saya menanam 8 mutiara hijau. Apakah dewa bisa mati? Saya adalah manusia, namun manusia yang dipilih pada zaman itu diangkat menjadi dewa karena kemampuannya, kekuatannya. Disitulah kami memiliki kespesialan dibanding manusia biasa. Namun, dewa tetap akan mati. Namun masih ada satu dewa yang belum mati. Dia ada di tangan Tuhannya. Namun dia akan kembali setelah munculnya musuh abadinya dan menandakan akhirnya kehidupan di dunia ini. Kok saya jadi maksud ya teman-teman ya? Jangan-jangan yang dikatakan dewa bagi dia itu adalah nabi. Ya, Nabi Isa mungkin yang dimaksud. Dalam pembahasan kita itu berbeda. Seperti itu. Maaf, kalau boleh saya tahu, saya sedikit lancang. Berarti dalam jiwamu terdapat 8 mutiara. Bagaimanakah engkau cara mendapatkannya? Apakah kamu ingin menjadi dewa? Kamu bertanya seperti itu. Saya tidak ingin menjadi apapun. Maafkan. Makanya saya tadi bilang maaf saya lancang kepada Tuhan. Tuhan, boleh saya tahu di zaman apa Tuhan dulu memiliki kejayaan?
masaku dulu, semuanya ini tandus. Hanya ada gajah, sapi dan unta. Namun, di masaku, sapi hanya ada 2. Dan disitulah, sebagian dari kalangan manusia seperti kalian, banyak yang menyembah sapi. Hanya karena ada leluhur yang memelihara sapi, namun disalahartikan menjadi penyembahan. Mas Sivi, kenapa Mas Sivi?